Salam sejahtera saudara dalam Tuhan. Saya berharap kita semua dalam kondisi yang baik, kita semua sehat dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Mari mengalami lawatan Tuhan lewat program Roti Hidup dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Yesaya 43 ayat 1-7. Sebelumnya mari kita berdoa. Dengan segala rasa syukur kami menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Kudus, Allah yang sudah melayakkan kami menjadi anak-anak-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami dan berikan pengertian bagi kami semua, sehingga firman Tuhan yang kami dengar, kami pahami dengan baik dan dapat menjadi penuntun langkah-langkah kehidupan kami. Bahkan kami semua boleh hidup menurut firman Tuhan. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Dengarkanlah permohonan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Yesaya 43 ayat 1-7. Sabda Tuhan demikian. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku, dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk, dan yang juga kujadikan. Amin. Menjalani pembentukan Allah. Pernahkah kita melihat proses pembentukan kerajinan yang terbuat dari tanah liat? Sungguh rumit, dan mungkin bisa dibilang melelahkan seandainya tanah liat dapat berbicara. Namun ketika kerajinan yang dibuat sudah jadi, orang akan mendapat manfaat dari hasil pembentukan yang telah dijalani oleh tanah liat seperti keinginan dari si pembuatnya. Firman hari ini menyebut kata Yakub dan Israel, dua nama yang berbeda tetapi merujuk pada orang yang sama. Allah yang menciptakan Yakub membentuk hidupnya sedemikian rupa hingga namanya disebut Israel. Usai Yakub menang atas pergulatan di tepi sungai Yabok. Proses pembentukan yang tidak mudah karena Yakub harus melarikan diri dari rumahnya, menghindari Esau yang sempat berniat membunuhnya, bahkan sempat ditipu berkali-kali oleh Laban, pamannya sendiri. Tetapi akhirnya pembentukan Allah terjadi atas hidupnya. Kini berawal dari pergulatan di tepi sungai Yabok, nama Israel bahkan masih eksis hingga saat ini dengan menjadi nama sebuah negara. Saudara, pembentukan memang tidak pernah menyenangkan. Terlebih kita juga tak tahu berapa lama waktunya menurut perhitungan dan cara pandang Allah. Namun ketika proses pembentukan itu selesai, kita dapat pastikan bahwa hasilnya pasti baik.
hidup kita pun dapat memuliakan namanya. Seperti proses pembentukan yang Allah lakukan pada Yakub, hingga kepadanya disematkan nama baru. Maukah kita merelakan diri dibentuk oleh tangan Tuhan yang ajaib, supaya kelak hidup kita memuliakan namanya? Pembentukan tak pernah menyenangkan, tetapi hasilnya baik bagi kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, sungguh firman-Mu boleh menggembirakan kami. Firman-Mu boleh menghidupkan kami. Karena sesungguhnya Engkaulah Bapa kami yang tetap memelihara kami dengan segala kesetiaan. Sekalipun terkadang Tuhan memproses kami, membentuk kami, tetapi semuanya bertujuan agar kami semakin terbentuk sesuai dengan karakter yang Kristus kehendaki. Terima kasih Bapa di surga, berikan kesabaran kepada kami semua, berikan hikmat kepada kami semua dalam menjalani pembentukan Allah, sehingga kami semakin serupa sebagaimana yang Allah kehendaki. Terima kasih buat firman-Mu saat ini Tuhan. Berkati semua pendengar firman-Mu dimanapun, berkati dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam keluarga, dalam pekerjaan, berkati anak cucu, dan berkati setiap rencana-rencana yang ada. Demikian juga bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang tidak berkesudahan. Teruslah memimpin kehidupan kami semua. Bahkan kami berdoa, teruslah menuntun kami melewati pandemi COVID-19. Sehingga pada saatnya nanti, semuanya boleh terlewati dengan baik. Kami berkemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa syukur kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku,
tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.